Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia Eka Septiani, NIM 2002060052 dari kelas MPIB. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai manajemen perubahan. Langsung saja, materi yang pertama yaitu model pendekatan dalam perubahan. Terdapat 4 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral ini berfokus pada bagaimana seseorang dapat mengubah perilaku individu lain dengan menggunakan reward dan punishment untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif ini dibangun atas pendekatan behavioris dengan menempatkan perilaku ke dalam konteks keyakinan dan lebih fokus pada hasil. Banyak teknik kognitif ini digunakan di bidang manajemen terutama arena pembinaan. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan psikodinamis. Pendekatan psikodinamis adalah tentang pemahaman dan yang berkaitan dengan dunia batin atau bagian dalam dari perubahan tersebut. Yang terakhir, pendekatan agama. Pendekatan agama adalah pendekatan yang memasukkan unsur-unsur agama dalam setiap perubahan dan untuk menanamkan jiwa agama kepada ke dalam individu tersebut. Materi yang kedua yaitu langkah-langkah dalam proses. Terdapat 4 langkah-langkah. Yang pertama yaitu identifikasi peluang dari hasil perubahan. Pada tahap ini diharapkan seseorang dapat mengenal perubahan apa yang akan dilakukan. Dalam tahap ini seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi perubahan tersebut. Langkah yang kedua yaitu menciptakan koalisi. Dalam meyakinkan orang bahwa perubahan diperlukan kepemimpinan yang kuat dan didukung oleh orang-orang penting dalam perubahan organisasi. Yang ketiga yaitu menciptakan visi dan strategi. Membangun visi untuk membantu ke arah perubahan yang lebih baik dan mengembangkan strategi-strategi perubahan untuk mendorong visi dari perubahan. Langkah yang keempat yaitu memberdayakan sumber daya manusia yang tepat. Peran sumber daya manusia dalam perubahan sangat besar. Konsekuensinya adalah peningkatan keahlian, kemampuan, perilaku, dan komitmen sumber daya manusia terhadap perusahaan atau organisasi sangat diperlukan sebagai cara meningkatkan kontribusi sumber daya manusia terhadap perusahaan terhadap organisasi. Materi selanjutnya yaitu fungsi perencanaan pendidikan. Terdapat 5 fungsi yaitu yang pertama sebagai alat untuk mengarahkan kegiatan pendidikan, yang kedua sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan pada pencapaian pembangunan pendidikan, yang ketiga sebagai alat untuk memperkirakan atau forecasting hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dimulai, yang keempat memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif cara terbaik, dan yang terakhir sebagai alat untuk menyesuaikan skala prioritas. Materi selanjutnya yaitu jenis masalah dalam pengembangan organisasi. Terdapat 4 kemungkinan masalah yang akan terjadi. Yang pertama yaitu lemahnya komitmen bersama. Komitmen organisasi yang lemah akan menjadikan organisasi tidak terarah. Lebih parahnya lagi, organisasi tidak akan tahan terhadap gesekan internal maupun eksternal. Jenis masalah yang kedua yaitu kepercayaan dan ketidakpercayaan berlebih. Kepercayaan dan ketidakpercayaan berlebih akan memberikan efek negatif seperti pembagian tugas yang tidak merata dan dapat menimbulkan kecemburuan sosial oleh anggota yang tidak dipercaya. Yang ketiga, pembagian tugas yang tidak merata. Masalah ini disebabkan terlalu banyaknya cabang fokus pekerjaan yang harus diselesaikan oleh bawahan. Dampak lebih lanjutnya yaitu
Melambatnya perkembangan organisasi dikarenakan menumpuknya tugas pada satu orang saja. Dan jenis masalah yang terakhir yaitu kecemburuan sosial. Gesekan-gesekan pemahaman dapat terjadi dan dapat menyebabkan terbentuknya koloni yang saling berseberangan yang bertujuan yang terbentuk sebagai akibat yang terbentuk akibat saling cemburu. Materi yang selanjutnya yaitu teknik pengembangan organisasi. Menurut Robin dan Judge menyatakan teknik pengembangan organisasi dalam mewujudkan suatu perubahan terdiri dari 6 bagian. Yang pertama yaitu pelatihan sensitivitas, pelatihan kelompok yang berupaya untuk mengubah perilaku melalui interaksi kelompok yang tidak terstruktur. Yang kedua, umpan balik atas survei, penggunaan kuesioner untuk mengidentifikasi perbedaan antara persepsi dari anggota diikuti dengan pembahasan perbaikan yang disarankan. Yang ketiga, konsultasi proses. Suatu pertemuan seorang konsultan akan membantu klien dalam memahami peristiwa, dengan siapa harus berurusan, dan mengidentifikasi proses yang memerlukan perbaikan. Yang keempat, membangun tim. Interaksi yang tinggi di antara anggota tim untuk meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan. Yang kelima, pengembangan antar kelompok. Upaya pengembangan organisasi untuk mengubah tingkah laku dan persepsi yang dimiliki kelompok satu sama lain. Dan yang terakhir, pertanyaan apresiatif. Suatu pendekatan yang berupaya untuk mengidentifikasi kualitas yang unik dan kekuatan yang istimewa dari organisasi yang kemudian dapat dibangun untuk meningkatkan kinerja. Materi yang selanjutnya yaitu tahapan pengembangan organisasi. Terdapat 5 tahapan. Yang pertama yaitu pembentukan tim. Pada tahap ini dapat melibatkan semua anggota dalam pembentukan tim kerja untuk saling mengenal antar sesamanya dengan merumuskan tujuan yang telah disepakati bersama. Yang kedua yaitu brainstorming. Pada tahap ini dapat dimulai dengan melibatkan beberapa anggota untuk saling tukar-menukar pendapat dalam menentukan dan merumuskan norma etika kerja. Pada tahap ini akan menentukan jenis kriteria untuk evaluasi dan sistem penghargaan. Tahap yang ketiga yaitu penyelarasan. Pada tahap ini setiap anggota dari tim tersebut saling menerima dan mendengarkan semua yang terlibat dalam satu tim antar satu dengan yang lain. Yang keempat yaitu pelaksanaan. Pada tahapan ini semua anggota dan tim sepakat untuk melaksanakan program kerja dengan penuh semangat dan memainkan tugas dan peran masing-masing serta dapat berkontribusi guna mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan bersama. Dan tahapan yang terakhir yaitu evaluasi dan monitor. Pada tahapan ini diadakan evaluasi untuk melakukan penilaian kinerja organisasi. Juga diadakan proses monitor dengan cara melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari S yaitu stretch, W yaitu weeks, O yaitu opportunities, T yaitu threats. Strength yaitu kekuatan merupakan karakteristik organisasi ataupun proyek yang memberikan kelebihan atau keuntungan dibanding dengan yang lain. Weaks yaitu kelemahan merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kelemahan pada organisasi ataupun proyek dibandingkan dengan yang lain. Yang ketiga, opportunities yaitu peluang merupakan peluang yang dimanfaatkan bagi organisasi ataupun proyek untuk dapat berkembang di kemudian hari. Dan yang terakhir yaitu threats merupakan ancaman yang akan
dihadapi oleh organisasi ataupun proyek yang dapat menghambat perkembangan proyek tersebut. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.